Dan kami percaya firman Allah adalah kebenaran-Mu. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Baik kami yang ada di gedung gereja ini. Dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Dan juga mungkin yang menonton ini yang ada di luar kota Balikpapan. Di lokasi pekerjaan. Atau dimanapun. Doa saya biarlah firman Allah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Fokus kepada Kristus. Boleh sama-sama katakan? Fokus kepada Kristus. Saudara, dengan keadaan suasana hari-hari ini, situasi, kondisi yang ada, maka kita sangat perlu sekali untuk bisa fokus kepada Kristus. Saudara, kenapa? Kalau kita tidak fokus kepada Kristus, saya yakin kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan tujuan dalam hidup kita. Tapi bersyukur, saya percaya saat engkau terima firman Allah ini, saat engkau dengar firman Allah ini, maka saya percaya saudara akan dikuatkan, saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita, saudara, kita lihat apa sih fokus. Fokus itu adalah kondisi di mana kita memberikan perhatian secara khusus kepada sesuatu. Dan mengabaikan sesuatu yang lain. Itu fokus. Ada satu titik yang kita tuju. Yang menjadi sebuah tujuan di dalam hidup saya dan saudara. Itu fokus. Nah, mari kita akan dasarkan firman Allah dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ayat ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini Rasul Paulus mengungkapkan. Tentu lewat ilhaman Roh Kudus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari kepada apa? Tujuan. Itu yang saya katakan fokus. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara, saya tidak akan menjelaskan dulu ayat 13 dan ayat 14 ini. Nanti saya akan akhiri, saya akan kunci kembali dengan ayat 13-14 di akhir khotbah. Tetapi ayat yang ke-14 yang saya tangkap, saya ambil, bahwa kita harus punya tujuan. Tujuan itu adalah fokus kepada panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kitab Filipi adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang paling meringankan pikiran. Kalau saudara lagi galau, sedih, susah, cocok ini saudara. Baca, renungkan baik-baik. Saudara tahu bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Sementara dia menulis kitab Filipi ini, dia menulis di penjara. Karena memang dia sementara di penjara oleh tentara Romawi. Saudara bisa bayangkan di dalam keadaan situasi itu, dia juga masih bisa menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi
Dan tema besar kitab Filipi adalah tentang bersukacita. Berkali-kali Rasul Paulus katakan bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara ada di dalam sukacita daripada Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan, kita akan lihat, saudara, ada 6 hal yang saya temukan di dalam Filipi pasal 3 ini yang menjadi penghalang untuk kita fokus kepada Kristus. Sekali lagi ada 6 penghalang yang menghalangi kita fokus kepada Kristus. Yang pertama kita lihat ayat yang keempat. Filipi 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Yang pertama, penghalang fokus kepada Kristus, yaitu kalau kita bermegah pada hal-hal lahiriah. Saudara, kendala kita, tantangan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengandalkan hal-hal yang nampak. Hal yang lahiriah itu hal-hal yang nampak. Nah ini Rasul Paulus katakan, kalau dia mau menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Coba kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di situ Rasul Paulus kasih sebuah daftar. Kalau dia mau bermegah pada hal yang lahiriah, dia disunat pada hari yang ke-8. Saudara, ini benar-benar menyatakan dia bukan orang Israel campuran. Dia bukan orang yang tiba-tiba menganut agama Yahudi. Sehingga dia saudara nanti besar dan baru disunat. Tetapi dia disunat pada hari yang ke-8. Dia bangsa Israel. Terjemahan lain menyatakan dia memang benar-benar keturunan orang tuanya adalah orang Israel. Dari suku Benyamin. Saudara, ini adalah salah satu suku yang setia. Orang Ibrani asli. Saya mungkin tidak akan menjelaskan satu persatu. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Orang yang sangat terpandang pada saat itu. Karena orang Farisi adalah orang yang mempertahankan hukum Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, Rasul Paulus mau menyatakan kalau dia mau bermegah pada hal-hal yang lahiriah, dia lebih lagi. Dia lebih kuat lagi. Saudara. Nah saudara, apa yang menjadi penghalang untuk kita fokus kepada Kristus? Mungkin saudara merasa saudara hebat. Secara materi kita memiliki segalanya. Secara kemampuan intelektual kita punya, saudara. Tetapi ingatlah, kita mau berfokus kepada Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus pernah mengungkapkan sebuah perumpamaan ya tentang orang yang berfokus ya atau pemungut cukai dan orang Lewi, saudara. Dan di situ Yesus mengungkapkan ada sebuah perbedaan yang sangat nyata di situ antara orang yang
pemungut cukai, dan orang yang menganggap orang Farisi yang hebat agamanya. Saudara, mereka merasa bangga dengan keadaan. Tetapi Tuhan mau kita mau bermegah di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, Yeremia pasal 23 ayat 24 berkata begini. Ya, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita bermegah kepada hal-hal lahiriah, maka kita nggak akan pernah mengalami Kristus. Kita nggak akan pernah fokus kepada Kristus. Tetapi Alkitab katakan kalau kita mau bermegah kepada Tuhan, maka kita akan mengenal Dia. Dan Tuhan akan menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenarannya bagi setiap kita yang mau bermegah kepada Tuhan. Katakan bermegah kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang bermegah kepada Tuhan artinya begini saudara. Dia membanggakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Hal itu menjadi pribadi yang luar biasa. Yang kedua, penghalang yang kedua dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang kedua, masa lalu. Saudara Rasul Paulus katakan dulu semua yang dia lakukan, semua yang dia banggakan itu sebuah keuntungan. Tetapi pada waktu dia tahu Kristus, dia mengenal Kristus, dia menerima Kristus, maka semuanya itu kuanggap rugi. Amin. Haleluya. Saudara, masa lalu adalah sejarah. Masa sekarang adalah kenyataan, realita kehidupan yang sedang kita jalani. Tetapi masa depan adalah harapan bagi setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Saya percaya setiap manusia memiliki 3 zaman ini. Kita berjalan dari satu titik kepada titik yang baru. Kita meninggalkan titik yang lama. Dan kita sedang menjalani titik keadaan sekarang. Dan kita juga punya harapan pada titik di depan kita. Amin. Dan saya percaya juga setiap manusia, setiap saya dan saudara pernah mengalami kehidupan masa lalu. Haleluya. Apapun itu kehidupan saudara. Seperti apapun kehidupan yang engkau pernah alami. Tetapi yang kedua, fokus penghalang kita adalah kehidupan masa lalu. Saya menemukan ada banyak orang hanya bertolak kepada masa lalu. Bangga dengan masa lalu. Tetapi mari, kalau kita mau lihat maju ke depan kepada Kristus. Mengalami Kristus. Kita harus fokus kepada Kristus. Semua penghalang masa lalu kita berani tinggalkan. Biar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Haleluya. Nah saudara, pada tahun 1500 ada seorang komandan angkatan laut bernama Cortez yang mencoba menaklukkan semenanjung Yucatan untuk memperoleh emas yang ada di sana saudara. Nah supaya nggak batal, maka Cortez memerintahkan agar kapal-kapal yang dikirim ke laut supaya cepat bergegas keluar.
Dan sekali mereka maju gak boleh mundur lagi. Gak boleh mundur. Jadi mereka, saudara, menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau nanti mereka bisa pulang? Ya, kembali, saudara, Kortes perintahkan supaya kapal-kapal yang mundur itu dihancurkan semua. Menjadi pertanyaan, kalau kapal dihancurkan, bagaimana mereka bisa pulang? Mereka tidak akan melakukannya lagi. Mereka akan memilih untuk mendapatkan yang mereka tuju. Apakah itu kemenangan atau mereka akan binasa sekalian? Hanya ada dua pilihan, kemenangan atau binasa sekalian. Karena kapal sudah dihancurkan. Apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa ini? Saudara, saya dan saudara mungkin jadi penghalang untuk kita fokus kepada Tuhan. Karena ada kapal-kapal masa lalu. Ada kapal-kapal yang mungkin membuat kita gak bisa melihat ke depan. Apa kapal itu? Kapal mungkin kejatuhan. Kapal mungkin kebangkrutan. Kapal mungkin kerugian yang pernah menghalangi. Kapal mungkin kegagalan di dalam hidup kita. Saudara, tetapi kalau kita mau maju ke depan, lepaskanlah penghalang masa lalu. Masa lalu adalah sejarah. Kita sedang berjalan kepada realitas sekarang ini. Dan kita punya masa depan di depan. Karena saya percaya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya masa depan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, penghalang fokus kita yang ketiga, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah sulit melepaskan. Saudara, Rasul Paulus katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang sulit kita lepaskan? Apa yang mengontrol hidup kita? Banyak orang saudara sulit melepaskan pengampunan. Tetapi Alkitab katakan, Yesus berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada banyak saya menemukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang sulit melepaskan pengampunan. Yesus pada saat dia mati di kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafas, dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang yang mengerti kebenaran firman Allah, dia akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni saya, maka akan saya juga dimampukan Tuhan untuk mengampuni. Orang yang melukai saya, orang yang menyakiti saya, karena Kristus sudah mengampuni saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pengampunan itu perintah Tuhan Yesus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, dahsyat. Anak Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Di saat orang menyakiti, di saat orang menganiaya kita, Alkitab katakan, ampunilah mereka, berdoa dan ampunilah mereka. Amin. Bahkan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai berapa kali? 70 kali
7 kali. Yang percaya katakan amin. Artinya saudara tak terbatas. Haleluya, Tuhan sudah mengambil semuanya. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan dia sudah mengampuni saya dan saudara. Saatnya saudara juga berkata, terima kasih Tuhan. Aku mau melepaskan. Dulu aku menganggap itu sesuatu yang berarti buat hidup saya. Tapi hari ini saat aku mengenal Kristus, aku mau fokus kepada Tuhan. Aku mau melepaskan. Rasul Paulus, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Itu adalah sebuah kebanggaan. Tetapi waktu dia kenal Tuhan, dia mau melepaskan salah satunya. Adalah pengampunan. Dan dia mengasihi orang-orang percaya atau orang Kristen. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, ada kata bijak berkata demikian. Tetap fokus daripada tersinggung. Atau keluar jalur oleh orang lain. John Maxwell. Saudara, kalau kita fokus kepada Kristus, saya yakin kita gak akan pernah tersinggung. Orang lain mau ngomong apa, orang lain mau berkata apa, orang lain mau lakukan apa, orang lain mau gosipin seperti apa. Kita akan berkata, hidupku hanya ada di dalam Tuhan. Dan aku menjadi berarti dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, saya yakin kita orang-orang yang luar biasa. Yang keempat, penghalang yang keempat untuk kita fokus kepada Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang percaya katakan amin. Penghalang yang keempat yaitu kebenaran diri sendiri. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan membawa kebenaran kita, ini menjadi penghalang untuk kita jumpa dengan Tuhan, untuk kita mengalami Kristus. Yesus ngasih perumpamaan. Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Bapak Ibu baca aja di rumah. Saudara, tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di situ ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Saudara, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran sendiri, dia akan pertama menganggap dirinya paling benar. Saudara, yang kedua, sudah pasti dia akan memandang rendah orang lain. Saudara. Nah, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan begini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Yang satu untuk berdoa, yang satu seorang Farisi, yang lainnya pemungut cukai. Nah, orang Farisi ini berdoa dalam hatinya seperti ini katanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, ini sebenarnya kebanggaan-kebanggaan lahiriah. Menonjolkan diri sendiri. Nah, sebaliknya pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus katakan dalam ayat ke-14 apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan pemungut cukai itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran diri sendiri, dia akan selalu meninggikan diri.
sulit untuk mengalami Tuhan. Ini penghalang yang keempat. Katakan amin. Yang kelima. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kelima, saudara, penghalang untuk kita fokus kepada Kristus, yaitu tidak mau mengenal. Nah, kata mengenal di sini bicara tentang bukan hanya tahu, tapi kata mengenal sini bicara tentang sebuah keintiman dengan Tuhan. Amin. Ada banyak juga orang Kristen tidak mau mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan, sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, karena apa? Karena memang dia tidak mau mengenal. Haleluya. Tapi Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sebuah keintiman. Di dalam apa? Di dalam sebuah kuasa. Karena di dalam hubungan dengan Tuhan ada kuasa. Di dalam hubungan dengan Tuhan ada sebuah persekutuan. Di dalam hubungan dengan Tuhan ada sebuah penderitaan. Kita mau mengalami. Di saat orang mengejek, menghina, tapi karena sebuah keintiman dengan Tuhan, kita siap sampai kita mau menjadi sasaran kita, menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Haleluya. Ambil waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak mau, tapi waktu ini adalah sebuah kesempatan. Di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Ambil waktu saudara. Ambil hubungan dengan Tuhan. Pengenalan dengan Tuhan akan mengubah saya dan saudara. Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Yang keenam, penghalang untuk kita fokus kepada Kristus. Ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Penghalang yang keenam, yang terakhir, yaitu tidak layak. Saudara, ada banyak orang anak Tuhan, kenapa enggak mau ke gereja? Kenapa enggak mau bersekutu dengan Tuhan? Aku enggak layak. Ada banyak anak-anak muda merasa enggak layak. Ada banyak mungkin keluarga-keluarga merasa enggak layak lagi. Karena apa? Ada dosa yang dia lakukan. Ada kesalahan yang dia lakukan. Ada pelanggaran yang dia lakukan. Dan saudara tahu, itu pintu yang selalu iblis cecer terus. Tapi tahukah saudara, di saat engkau berdosa pun, Tuhan juga mau masuk di dalam hidupmu. Amin. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Rasul Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Haleluya. Saat kita datang kepada Tuhan, bukan berarti saya dan saudara sudah sempurna. Tapi karena kita sudah diampuni oleh Kristus. Karena kita sudah menjadi layak, dilayakkan oleh Kristus. Sehingga di saat kita mau menyanyi bagi Tuhan. Di saat kita mau menyembah kepada Tuhan. Di saat kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu memang kita orang yang tidak layak. Tetapi oleh karena Kristus, kita dimampukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Haleluya. 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 Katakan amin. Haleluya. Nah, ayat yang terakhir saudara. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita lihat ayat-ayat ini.
Saudara, ayat 13, apa yang kita bisa pelajari? Sebelumnya saya sudah angkat ada 6 penghalang. Tapi ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, kalau orang mau fokus kepada Kristus, maka ini yang kita harus lakukan. Katakan amin. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang Rasul Paulus lakukan. Ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, masa lalu adalah sejarah. Kita sedang berjalan kepada kenyataan. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Haleluya. Jadi yang pertama itu kita melupakan sejarah masa lalu. Yang kedua, Paulus sedang menjelaskan tentang keadaan sekarang. Dia sedang mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Dan yang ketiga apa? Ketiga, ayat 14. Dan berlari kepada tujuan. Dan berlari kepada harapan. Katakan harapan. Haleluya. Di depan kita ada harapan, ada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang mau berlari kepada tujuan, kepada Kristus. Karena kita semua dipanggil Tuhan. Amin. Untuk kita ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Akhirnya saudara, saya mau sampaikan. Mari kita mau belajar supaya kita meninggalkan penghalang-penghalang dalam hidup kita. Apakah itu penghalang? Yang pertama, kalau kita bermegah pada hal yang lahiriah. Yang kedua, masa lalu. Yang ketiga, sulit melepaskan pengampunan. Yang keempat, kebenaran sendiri. Yang kelima, tidak mau mengenal atau intim dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Yang keenam, tidak layak. Saudara, tetapi mari. Haleluya. Firman Tuhan ajarkan. Kita mau melupakan yang di belakang. Belakang hanya sejarah bagi hidup kita. Tetapi hari ini, saat ini, realita kehidupan kita. Kita mau mengarahkan diri kepada di depan kita. Karena apa? Di depan itu harapan. Di depan itu tujuan untuk kita memperoleh hadiah. Tuhan sudah memanggil hidup saya dan saudara. Supaya kita ada dalam Kristus Yesus. Dan bersama-sama dengan Dia. Dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.